Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Dini Sukmawati dari Prodi 2 MPIA, nomor NIM 215131464. Baiklah kawan-kawan, di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah filsafat umum. Soal yang pertama, itu jelaskan pengertian filsafat baik secara bahasa dan istilah. Kata filsafat ini berasal dari bahasa Arab, falsafah atau hikmah, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, yang artinya pengetahuan atau hikmah. Jadi, philosophia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Secara terminologis, istilah filsafat ini diartikan sebagai suatu asas atau pendirian hidup, dan di samping itu juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang terdalam. Soal yang kedua, jelaskan ciri-ciri berpikir yang diinginkan oleh filsafat. Yang pertama, radikal, sampai ke akar persoalannya. Yang kedua, kritis terhadap persoalan yang berkembang. Yang ketiga, rasional, sejauh dapat dijangkau oleh akal manusia. Yang keempat, reflektif, mencerminkan pengalaman pribadi. Yang kelima, konseptual, hasil konstruksi pemikiran. Yang keenam, kongruen, berurutan. Dan yang ketujuh, konsisten, berpikir lurus. 8. Sistematis, saling berkaitan. Yang kesembilan, metodis, ada cara memperoleh kebenaran. Yang ke-10, konferensif, menyalurkan atau universal. Yang ke-11, bebas bertanggung jawab. Soal yang ketiga, Anda ceritakan secara singkat, tepat, sistematis, kronologis lahirnya filsafat. Kelahiran filsafat mempunyai peran penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Ada 5 zaman. Yang pertama, zaman Yunani klasik, atau zaman yang dianggap sebagai ilmu pengetahuan hanya sebatas pengetahuan, dan pengetahuan di zaman ini pun terdapat mitos-mitos atau legenda. Banyak filsafat yang mengambil pendapat. Salah satunya yaitu Thales menganggap asal-usul manusia adalah air, karena air adalah sumber kehidupan. Yang kedua, ada zaman Skolastiks, atau mencoba merasionalkan dari zaman Yunani kuno. Terdapat pemikiran para filosofis, salah satunya yaitu Socrates, pemikiran tentang dialektual atau tata cara dalam berbicara. Yang ketiga, pengetahuan atau kelam filsafat, zaman yang ide-idenya dari gereja yang sangat mendominasi, sehingga manusia di zaman ini buta akan filsafat, sehingga dibilang kelam filsafat. Selanjutnya ada modern atau Renaissance atau pencerahan. Otoritas gereja sudah hilang, sehingga semua manusia tidak lagi kelam pada zaman modern ini. Timbullah ilmu pengetahuan baru, atau ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Yang terakhir ada zaman kontemporer atau zaman sekarang. Zaman ini ilmu pengetahuan tinggal harus dipertanggungjawabkan. Apakah ilmu itu benar atau salah? Contohnya sains dan teknologi, disebut juga zaman ujung jari. Soal yang keempat, jelaskan apa dampak dan kontribusi yang telah diberikan oleh filsafat sejak filsafat itu lahir dan berkembang sampai saat ini. Kontribusi filsafat sejak lahirnya filsafat sampai perkembangan saat ini yaitu salah satu contoh kontribusi filsafat tentang pendidikan. Pendidikan memiliki peran yang amat penting dalam sistem pendidikan, karena filsafat merupakan pemberi arahan dan pedoman dasar bagi usaha-usaha pendidikan, meningkatkan kemajuan dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Soal yang kelima, tujuan filsafat adalah mencari kebenaran, dan kebenaran filsafat itu baru dikatakan kebenaran yang sesungguhnya apabila di dalamnya terkandung dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jelaskan maksud pertanyaan ini. Yang pertama itu ontologi.
bisa dikatakan kebenarannya karena objek yang dikaji ontologi itu ada. Maksudnya berupa benda terdiri dari alam, manusia, individu, umum, terbatas, dan tidak terbatas atau jiwa, yang membahas tentang prinsip yang paling dasar dari sesuatu yang ada. Yang kedua, epistemologi. Dikatakan kebenarannya karena membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber asal mula pengetahuan itu, batas-batas, sifat-sifat, dan kesahihan pengetahuan. Objek materialnya adalah pengetahuan. Yang ketiga itu aksiologi. Dikatakan kebenarannya karena aksiologi ini membicarakan tujuan dari pengetahuan itu sendiri dan hakikat serta manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Sebenarnya ilmu pengetahuan ini tidak sia-sia kalau bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekian jawaban yang bisa saya berikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.